bulan itu kan udah dikasih tahu sayang. Iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Cari Emangnya kamu kontrakan. kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak kita. Makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau Rasa seperti apa sih, nyaman nggak? Enggak risih. ya jijik juga. Risih sih, bukan jijik, lebih ke risih sih, keganggu sih. Karena nggak pernah kayak gitu tiba-tiba diedit kayak gitu. Makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau katanya yang awal tuh saya yang greget banget dibikin katanya settingan, bisa buktiin nggak kalau dia settingan? Ibu sempat nantangin gitu ya? Pengennya, saya kan nggak berani ngomong, nanti saya dihujat lagi habis nanti. Pengen dalam hati saya itu pengen ngomong begitu. Ibu takut ya dengan hujatan itu? Dan takut ya, lebih ke mawas ya, kasihan nanti kalau saya semakin banyak ngomong makin mundur nanti ke situ terus. Sempat dari guru-gurunya support, dari guru-guru SMA-nya kan bawa-bawa sekolah. Jadi gurunya emang manggilin dia, katanya kita support kok, kamu tetap anak kami. Aura dulu tuh pendiam anaknya di kelas, kalem. Kalau belajar ya udah ngikutin gitu kan. Terus tiba-tiba kok berani banget gitu kan, apalagi debat yang punya jabatan tinggi gitu. Tapi Ibu memaintain dia nggak? Aura dengan nanti kamu terkenal dengan kayak gini kan udah pelan-pelan Ibu terkenal gitu kan. Nasehatin nggak sih? Nasihatin gimana, emang orangnya bocahnya begitu, nggak ada yang berubah sih, masih seperti biasanya ya. Kalau di rumah yang ngegembel biasa aja, nggak ada yang berubah. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ngikutin alur karena ini kan udah namanya ya udah berjalan ya, namanya juga udah terkenal juga, tapi kan terkenalnya karena masalah penggusuran viral ya, apalagi debat itu. Ya udah deh, ngikutin alur aja. Jalanin aja. Oke, matiin. Agak bingung dikit kenapa si Aura Cinta dipanggil ke podcast. Gue kira udah cukup kemarin pas ngobrol sama Kang Dedi. Dan masih aja ngebahas mengenai kemanusiaan, masih merasa terzolimi karena digusur. Tapi ada yang beda guys, kemarin waktu ngobrol sama Kang Dedi, kan Aura ini bilang kalau dia itu orang miskin. Tapi waktu di podcastnya DRL, dia bilang dia nih orang menengah. Jadi dibilang kaya banget enggak, dibilang miskin banget juga enggak gitu ya kan. Masih guys, masih ngebahas soal kenapa sih pemerintah ini nggak ada ngajak musyawarah. Intinya yang gue tangkap dari podcast itu, Aura ini berpikir kenapa pemerintah ini asal ngegusur aja tanpa mikirin dampak ke orang-orang yang digusur. Gini ya sayang, aku kasih tahu, bayangkan nanti kamu udah gede, punya tanah, kamu jadi orang kaya, amin. Tanah kamu ini kamu beli, tiba-tiba ada orang yang nempatin buat rumah, buat usaha, tapi pada saat itu kamu biarin aja karena kamu mikirnya tanah itu belum mau kamu pakai. Tiba-tiba suatu hari kamu pengen bikin project, pengen bikin sesuatu lah intinya di tanah tersebut. Tapi kan tanah itu udah ditempatin sama orang itu juga cuma nempatin doang, nggak ada bayar apa-apa ke kamu. Kamu udah kasih tahu nih ke orang-orangnya, Bu, Pak, maaf ya, ini tanah mau saya pakai, tanah ini milik saya dan mau saya pakai, tolong Bapak Ibu angkat kaki dari sini. Tiba-tiba orang-orang yang nempatin tanah kamu ini bilang, loh kok gitu sih, nggak adil dong, kalau gitu kamu mau ngasih apa ke kami kalau misalkan kami angkat kaki dari tanah ini? Bingung nggak kamu kalau digituin? Itu kan tanah kamu, dipakai sama orang lain, tanpa izin, tanpa bayar. Gilan kamu mau pakai tanah tersebut, malah kamu dimintain kompensasi gitu loh untuk si orang-orang ini. Kamu diminta bertanggung jawab untuk orang-orang ini. Dan kamu kayak ada ngomong di podcast itu, pemerintah ini nggak ngejelasin emang mau dibikin proyek apa, siapa pemilik proyek ini. Kalau lu tahu urusannya juga apa gitu loh. Kan udah diberikan SP berkali-kali. Dan maksudnya dari awal diberikan SP tuh seharusnya kalian udah mawas diri, udah bersiap-siap gitu loh ya. Apa kayak dipindahin? Kenyataannya kan nggak begitu. Terus didatangkan preman. Terus kalian merasa terintimidasi. Ya gimana kalian dikasih SP nggak gerak? Menurut gue kayak yang udah gitu loh, people makes mistakes, nggak apa-apa kalau emang video kamu yang kemarin itu kamu salah ngomong, tapi kayak udah aja sampai situ, gak usah kamu bikin klarifikasi lagi atau datang-datang ke podcast kayak yang masih meminta keadilan, kayak ngomong oh yang penting saya jujur dan lain sebagainya. Enggak, gimana ceritanya orang menuntut sesuatu yang memang bukan miliknya dia, jadi apa yang mau kamu tuntut? Keadilan apa yang mau kamu tuntut di sini? Sekolah pengennya wisuda, rumah aja kagak punya, lu udah miskin, gaya hidup selangit.
Kalau udah miskin gak usah sok kaya, Neng. Gua dengar tuh ya di videonya Kang Deddy itu yang full KDM itu ya, ibunya itu bilang, saya nggak apa-apa demi anakku. Gue miris banget, sakit banget dengernya ya. Kalau demi anak ya jangan tinggal di bantaran sungai, ibu. Mana itu rumahmu digusur, giliran anak lu minta pengen wisuda, pengen foto wisuda, pengen perpisahan, nggak apa-apa bilangnya. Itu rumah mau digusur, abis anak lu wisuda mau tinggal di mana, Bu? Di sungainya lu ngambang. Gue akuin nih si bocah ini nih, si Aura ini nih ya, mentalnya bener-bener bagus banget menghadapi Kang Deddy gitu ya. Terus public speakingnya tuh bener-bener bagus gitu loh untuk berdebat dengan berdebat politik dengan Kang Deddy gitu. Itu bagus public speakingnya. Cuman gue sangat menyayangkan aja kayak pola pikirnya dia itu, yang dia pikirkan hanyalah dirinya dia. Sedangkan audiens yang lainnya, orang-orang yang lainnya itu setuju kalau wisuda dan perpisahan itu ditiadakan karena memberatkan. Nah ini yang setuju cuma si Aura sama emaknya doang ini. Aura pembangkangnya, aura songongnya tuh keluar banget gitu menurut gue. Orang miskin juga berhak bahagia. Iya, gue tahu berhak bahagia di atas penderitaan orang tua gitu maksud ente. Omongannya Kang Deddy itu pedas, kasar, tapi logis dan objektif. Udah gitu bisa-bisanya 1 juta dibilang doang. Lu tau gak, 1 juta buat gue aja tuh juga masih gede loh. Buat lu doang gitu. Kalau doang cari sendiri, Neng. Jangan minta mak bapak lu buat kerja. Mentingin gengsi wisuda dan perpisahan anaknya, tapi rela tinggalnya di bantaran sungai yang mau digusur. Padahal ya, maksudnya Kang Deddy itu baik loh untuk mengubah pola pikir orang-orang yang kaya begitu gitu loh. Ya kalau udah miskin atau kurang mampu, ya yang mbok prihatin dulu gitu loh. Jangan banyak gaya gitu pakai mikirin wisuda gitu, mikirin perpisahan. Ya gue tahu lu pengen perpisahan sama teman-teman lu pengen punya momen sama teman-teman lu, tapi ya aduh, gimana ya gue jelasinnya? Omongannya Kang Deddy nyelekit emang kedengeran di kuping itu nyelekit, tapi ya mungkin itu satu-satunya cara untuk menyadarkan si Aura yang ngomongnya begitu. 1 juta doang, buset. Kata gua, lu yang pada ngomongin Kang Deddy omongannya kasar, omongannya nyelekit, omongannya kok sombong, omongannya kok apa, kok menghina orang miskin dan segala macam, lu mending tonton dulu videonya tuh sampai habis. Jangan nonton yang dari potongan-potongan TikTok, lu tonton videonya full, itu isinya daging semua. Lu sekolah ya, Neng, itu untuk mengemban pendidikan, itu untuk lu menimba ilmu, tahu nggak lu, bukan untuk perpisahan. Emang kalau wisuda atau perpisahan itu dihapus, mental lu kenapa? Kenapa mak lu bilangnya menjaga mental anak? Emang kalau wisuda sama perpisahan dihapus itu kenapa mental lu bergejolak gitu? Lu kenapa gitu? Yang dilihat itu proses belajar anak gitu loh. Tumbuh kembang pola pikir lo, terus ilmu pengetahuan lo, pendidikan lo, bukan perpisahannya, Neng. Atau kalau mau emang ada study tour, wisuda atau perpisahan ya, lu ajuin aja ke kepala sekolah atau lu ajuin ke guru lu, biar lu aja sendirian yang pergi sama temen-temen lu yang mampu dan yang mau pergi. Jangan disamaratain ke satu sekolah, ke satu kelas, ke satu angkatan untuk ikut wisuda dan perpisahan kalau mereka tidak mampu. Nggak semua orang kayak lu. Tahu orang tua itu pasti mengusahakan yang terbaik untuk anaknya ya. Orang tua itu rela ngapain aja untuk anaknya. Sama seperti ibu itu. Gue tahu posisi dia. Saya nggak apa-apa, yang penting demi anak. Gue tahu posisinya. Tapi masa ya, aduh, gue juga tahu di dunia ini tuh ada kami, Kredivo, Aku Laku, Indodana, apa segala macam. Tapi masa iya sih, lu udah tinggal di bantaran sungai, mana rumah lu mau digusur, lu masih pakai aplikasi gituan juga. Kata gue mah mikir. Lu bayar kontrakan rumah, bayar rumah aja masih nyicil, itu juga masih pusing. Ini begayaan lagi mikirin mau wisuda, mau perpisahan 1 juta doang. Lu makan tuh 1 juta doang. Katanya foto wisuda, foto perpisahan buat kenang-kenangan. Lu foto aja pakai HP lu tuh yang boba 3. Gua nggak tahu tuh boba 3 apaan, tapi kayaknya bukan iPhone tuh, Realme atau apa kali ya. Lu foto pakai HP lu cetak, lu pajang gede-gede 10R, lu cetak taruh di tembok rumah lu yang mau digusur itu. Gitu aja repot banget ketimbang buat kenang-kenangan, heran gue. Mana rumah yang di bantaran sungai itu dari mertua lagi. Lu mah udah deh yang bener-bener aja deh, ibu sama anak deh. Ibunya juga kalau udah ini mah sadar diri gitu, jangan manjain anaknya, lu jadi nyusahin hidup lu sendiri. Emang ibu sama suami kagak mau punya cita-cita hari tua gitu, mau ngapain kayak gitu? Udah rumah bantaran sungai dari mertua, anaknya minta wisuda, minta perpisahan, 1 juta doang, mana rumahnya mau digusur. Kata gua mah aduh, cobaan tuh akhir-akhir ini ada-ada aja emang. Nama Aura Cinta kembali menjadi perbincangan panas. Ya, remaja yang sempat viral karena menolak digusur dari rumahnya yang berdiri di atas tanah milik negara kini tampil sebagai bintang tamu di program televisi Pagi-Pagi Ambyar. Didampingi oleh sang ayah, Aura hadir untuk membagikan kronologi hingga alasannya berani angkat bicara soal penggusuran yang dialaminya. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan penuh, Aura Cinta justru harus menghadapi serangan Dewi Persik ya, salah satu host di acara tersebut. Aura menyebut dirinya bicara demi kemanusiaan, namun jawaban tersebut membuat para host seperti Dewi Persik tampak tak sabar menanggapi pernyataan dari Aura Cinta yang dinilainya tidak masuk akal. Tak berhenti di situ, Dewi Persik menyinggung cara orang tua Aura mendidik. Dia menyoroti bahwa Aura tinggal di tanah negara dan seharusnya sudah paham soal resikonya. Di ujung acara, di mana membuat para host mulai memahami
Kenapa Aura begitu vokal? Rupanya ia berbicara dari sudut pandang seorang remaja yang pastinya belum tentu sepenuhnya paham soal hukum dan kepemilikan tanah.